Hai guys, ketemu lagi dengan Moms Pram di sini. Apa kabar semuanya? Sehat semua kan? Puji Tuhan hari ini setelah pulang dari ibadah Paskah dan tak lupa juga saya menyampaikan selamat Paskah buat kita semua saudara, sahabat, teman yang sedang merayakannya. Dan puji Tuhan dengan segala kekurangan hari ini saya bisa sempat beribadah Paskah bersama anak-anak. Puji dan syukur kepada Tuhan. Tapi ketika di gereja tadi hati saya masih dikduk-dak ya teman-teman, karena besok saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti ujian PPG, ujian profesi guru yang termasuk dalam sesi ke-12 yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 16 April dan sekitar jam-jam siang seperti ini. Puji syukur Tuhan bahwa saya masih diberi rahmat dan karunia Tuhan untuk bisa mengikuti ujian tersebut. Mohon doanya teman-teman, saudara-saudara yang bisa membantu mendoakan, karena kita sudah umur seperti ini masih mengikuti yang namanya ujian. Saudara-saudara, kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan keberhasilan kepada kita, dan kita yakin bahwa segala kendala yang kita hadapi pasti akan diangkat dan dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan. Amin. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, inilah sedikit persiapan yang saya akan mempersiapkan, terutama hati batin saya dan pikiran saya agar tenang, dan bahkan saya sedang mendapatkan tempat yang mungkin akan tenang, terang, dan bisa mendapatkan jaringan sehingga besok bisa menjalankan ujian PPG dalam sesi ke-12. Simulasi dimulai besok siang, saudara-saudara. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, walaupun ketika kita merasakan itu. Kalau ketika saya mendoakan orang, saudara-saudara, saya merasa bahwa orang itu sudah berhasil. Tetapi ketika saya yang hadapi, kayaknya jantung saya juga duk-dak-duk-dik, karena saya harus belajar kembali, saudara-saudara. Dan pada saat ini saya sebagai peserta disuruh untuk mempersiapkan segala sesuatunya, terutama laptop yang memenuhi syarat, yaitu Windows 10 bahkan RAM 2, dan harus disetting, bahkan sudah diinstal Bapak Mama saudara-saudara. Dan terima kasih juga untuk semua teman guru yang telah membantu dengan segala kemampuan mereka yang Tuhan sudah berikan untuk bisa membantu saya dengan segala kelemahan, kekurangan saya. Dan terima kasih Tuhan yang akan mengisi kembali segala pemberian mereka kepada saya. Bahkan saat ini juga simulasi kami akan segera untuk kirimkan bahan-bahan melalui grup kepada dosen atau pengawas yang berasal dari Universitas Ganesha Bali. Dan karena itu persiapannya adalah salah satu nomor peserta ujian. Bahkan nomor peserta ujian sementara ini sudah dipersiapkan, saudara-saudara. Bahkan fakta integritas, bahkan kartu tanda penduduk atau KTP, bahkan juga laptop yang harus sudah terinstal, bahkan ruangan yang harus tenang, terang, bahkan harus mendapatkan jaringan. Jadi puji Tuhan atas semua teman-teman yang sudah membantu, dan akan saya melewati ujian dengan beberapa teman yang akan diadakan pada hari besok. Dan semoga nanti dalam ujian ini kita percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita. Haleluya. Dan segala ketakutan kita yang akan membuat kita belum kerja soal, kita rasa sudah takut, tapi saya mencoba untuk memenangkan rasa takut saya dengan percaya bahwa Tuhan
tenangkan hati saya. Jadi saudara-saudara, tidak gampang kita mengikuti satu ujian, karena kita juga merasa teruji. Kita juga merasa teruji, mungkin di depan siswa kita merasa bahwa kita sudah bisa semua, tetapi ketika kita yang ujian, saudara-saudara, kita merasa bahwa kita masih membutuhkan bimbingan, dorongan, bahkan segala macam didikan dari teman-teman yang sudah lebih dahulu untuk mengikuti ujian seperti itu. Jadi puji Tuhan bahwa yang dipersiapkan pada saat ini, yang menjadi PR saya adalah laptop yang dipakai ini belum bisa untuk dipakai nanti besok, karena Windowsnya tidak bisa. Memang ini Windows sudah diinstal Windows 10 ya, tapi kata operator belum memenuhi syarat, sehingga laptop ini akan diganti dengan laptop yang lain, yang mungkin Asus atau laptop Acer. Jadi itu adalah bantuan teman-teman. Jadi puji Tuhan, bahkan saat ini pun disuruh untuk scan semua berkas-berkas untuk dikirim, dan persiapan malam hari ini adalah segala macam persiapan hati. Bahkan saya sementara belajar teman-teman, sehingga Tuhan boleh menyertai saya dalam setiap apa yang saya baca, agar saya bisa ingat. Karena kadang-kadang kita orang tua ini, kita sudah tidak bisa ingat. Kalau umur sudah berkepala 4 itu ingatan kita sudah agak beda. Tapi kita coba untuk mengasah kembali. Kita percaya bahwa ingatan kita bisa kembali normal, untuk kita bisa mengingat. Nah, itu namanya sama dengan mengasah. Jadi kita percaya. Nah, melalui video ini saya akan berdoa untuk saya bersama teman-teman yang sementara hadapi ujian. Semoga nanti ujian yang kita hadapi adalah ujian dari Tuhan yang melalui para wakilnya. Kita percaya bahwa ujian itu pasti akan berjalan dengan baik. Ujian akan dilaksanakan dengan baik oleh karena campur tangan Tuhan. Saat ini pun saya coba untuk berdoa secara singkat. Jika ada firman Tuhan, kita bisa membaca dan merenungkan. Tuhan Yesus, di siang hari ini kan hamba mengucap syukur Tuhan bisa menyertai hamba, sehingga pada detik ini sudah ada persiapan sedikit demi sedikit untuk menuju ke ujian PPG pada hari besok. Hamba percaya bahwa hamba bersama seluruh teman-teman dari dalam negara Republik Indonesia, semua guru-guru terutama sesi ke-12, kami berjumlah 20 orang yang akan melaksanakan simulasi pada hari besok Sabtu 16 April. Tuhan boleh menyertai kami Tuhan dari berbagai daerah provinsi yang bergabung dalam sesi ke-12. Tuhan, kami percaya bahwa Allah menyertai kami sehingga kami bisa melaksanakan ujian pada hari besok dengan baik. Jika Allah berkenan, ada firman yang bisa menyertai kami. Dalam nama Yesus bersabda kepada kami yang akan siap untuk dikuatkan dalam segala ujian pada hari besok, akan Senin terutama. Di dalam nama Yesus, segala roh ketakutan, roh keterlambatan, roh grogi, dalam nama Yesus putuskan, lepaskan, angkat, berikan roh keberanian, hati yang siap, dan kami percaya bahwa kami sempurna di dalam Kristus. Bersabda bagi kami, terima kasih Tuhan. Tuhan telah menyampaikan firman di dalam Amsal pasal 3 ayat 16. Dan seperti apa isinya, kami akan membaca dan merenungkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amsal pasal 3 ya, sesuai dengan pemberitaan firman Tuhan. Mazmur Amsal ya. Amsal. Satu ayat saja ya, firman Tuhan bagi saya dan teman-teman dimanapun berada, untuk diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kita coba membacanya. Judulnya adalah berkat dari hikmat.
Coba ya, di mana 16 itu. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Kok firman ini juga kemarin saya sempat share di hari kelahiran saya, tapi hari ini Tuhan kembali mengingatkan saya dengan firman ini. Jadi kita bisa berumur panjang bukan saja usia, tetapi kita bisa berumur panjang di dalam ujian ini jika kita berada di tangan kanan Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau tangan kanan itu untuk pakai makan ya, tapi kalau tangan kiri katanya untuk selain makan. Tapi saya merasa bahwa jika kita di tangan kanan Tuhan, maka kita digenggam secara kuat, saudara-saudara. Nah, biasanya kalau kita pegang alat yang berat, kita pakai kiri, kayaknya tidak kuat. Tapi jika kita pakai yang kanan, kita merasa kuat. Nah, jika kita yang sementara ini ujian, siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam periode atau dalam sesi kami 12 atau sesi berapapun, siapapun kita ya, kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Kita mau taruhkan ujian ini di tangan kanan Tuhan. Kita mau percaya bahwa ujian ini jika ada dalam tangan kanan Tuhan, kita mau lulus atau tidak lulus, kita sudah memenuhi syarat atau tidak, tapi kita yakin bahwa kita aman di tangan kanan Tuhan. Karena memang tangan kanan manusia sudah kuat, apalagi tangan kanan Tuhan ya. Itu saya rasa kita sangat kuat. Semoga saja saudara-saudara, saya yang sementara berbicara ini yang kuat kerugi, yang kuat takut, yang kuat kayaknya banyak sekali kekurangan saya. Semoga saja dengan firman Tuhan ini saya dikuatkan ya teman-teman, dengan firman Tuhan di dalam Mazmur di dalam Amsal 3 ayat 16 ini. Jadi kita aman untuk mengikuti ujian pada hari besok dan seterusnya. Bahkan yang sudah ujian, teman-teman yang sudah ujian, soalnya kemarin sebelum ujian ada teman-teman yang rencana mau datang minta didoakan. Bahkan teman-teman yang ada yang baku ajak katanya mau datang minta didoakan. Tapi saya memang berdosa ya teman-teman, karena tidak sempat lagi untuk menerima untuk mendoakan mereka. Sebab apa? Yang pertama adalah saya kuat kerugi karena saya belum, jadi saya takutnya saya konsennya gimana sih, saya tidak tahu lagi. Jadi saya mereka memang belum sempat datang, tapi saya mengatakan bahwa untuk sementara saya masih konsen dengan ujian saya. Tapi saat ini firman Tuhan ini telah menguatkan kita bahwa yang sudah mengikuti ujian, bahkan yang sementara mengikuti ujian, bahkan akan mengikuti ujian, kita merasa bahwa kita aman di tangan kanan Tuhan. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa tangan kiri orang atau manusia saja sudah cukup kuat, apalagi tangan kanan orang. Nah, sekarang di dalam Alkitab adalah tangan kanan daripada Tuhan. Berarti kita merasa aman, nyaman, kita tentram. Walaupun sekarang teman-teman jujur, saya tempat itu saya belum tahu besok saya akan di mana. Bahkan laptop ini belum bisa dipakai. Berarti laptop teman yang ada 2 orang teman yang sudah siap untuk meminjamkan laptop. Puji Tuhan, Tuhan memberkati mereka. Saya tidak sempat sebut nama mereka di sini. Tapi saya percaya bahwa mereka yang siap sedia untuk membantu saya, siapapun yang membantu dan tidak membantu, kalau jika dia mengikuti ujian, dia aman di dalam tangan kanannya Tuhan. Yang berikut, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ya, seperti yang saya mengatakan bahwa kemarin itu saya secara spontan saja untuk mengangkat firman ini di hari ulang tahun saya, karena memang saya lupa bahwa tanggal 12 itu Tuhan telah memberikan umur yang panjang. Saya boleh sibuk urus ya, bahan-bahan PPG, saya tidak tahu kalau saya lagi panjang umur teman-teman. Saya pulang dari sekolah, saya coba buka HP di Google, sudah ucapkan selamat ulang tahun kepada saya. Google mengatakan, Antin, selamat umur panjang. Saya kaget, oh ya, aduh iya ini hari tanggal 12 April. Jadi kemudian yang kedua, saya mendapatkan informasi
selamat ulang tahun atau informasi baru sadar baru saya ulang tahun itu dari saudara laki-laki mengucapkan selamat umur panjang, selamat ulang tahun buat Mama Bram. Karena anak saya Bram, jadi di kampung kami, di daerah kami lebih banyak sebut nama anak. Jadi saya sering dipanggil Mama Bram. Makanya YouTube ini saya namakan Moms Bram. Artinya bikin keren lah. Tambah moms itu artinya mama atau ibu lah begitu. Tapi kebanyakan teman-teman yang biasa minta didoakan kebanyakan panggil saya bunda. Walaupun mereka agak lebih umurnya lebih dari saya, tapi saya sering dipanggil bunda dan saya mengucap syukur karena bunda itu adalah ibunya Yesus. Jadi saya mendapatkan satu posisi sebagai bundanya Yesus, bundanya teman-temannya panggil, ya puji Tuhan. Oke, kita lanjut. Bahwa kekayaan ada di tangan kirinya Tuhan. Jika kita merasa bahwa di dalam tangan kanannya Tuhan sudah ada umur panjang dalam segala hal termasuk usia, kita harus percaya bahwa di tangan kirinya Tuhan ada kekayaan dan kehormatan. Ya, kita tidak mengikuti ujian ini untuk menjadi kaya ya teman-teman, tapi itu adalah satu persyaratan untuk kami sebagai guru itu untuk mendapatkan sertifikasi ujian PPG, ujian profesional guru. Jadi guru harus benar-benar profesional. Makanya pada saat ujian itu tidak boleh dibantu, tidak boleh tengok sana sini, tidak boleh bergerak atau tidak boleh keluar masuk ruang, karena memang kita dilatih untuk profesional teman-temannya. Kalau memang kita berhasil, kita lulus dan diberi imbalan bagaimana ya. Tapi kita mengucap syukur bahwa dengan kita mengikuti ujian ini kita mendapatkan suatu imbalan, mungkin berupa sertifikat atau berupa gaji atau dan lain sebagainya. Kita mengucap syukur bahwa semua itu berada di dalam tangan kirinya Tuhan yang sudah saatnya untuk diberikan kepada kita. Dan kita percaya bahwa kalau napas kita, ujian kita ada di dalam tangan Tuhan, tangan kanannya Tuhan. Jadi semua peralatan, semua macam saya yang belum lengkap, semua kita percaya bahwa semua itu sudah disediakan oleh Tuhan di tangan kirinya Tuhan. Jadi inilah firman penguatan bagi kita, buat teman-teman yang sempat nonton video ini dan tidak sempat mengikuti untuk didoakan secara khusus yang sudah ujian, bahkan yang sedang mengikuti ujian bersama dengan saya mendoakan semua pada saat ini yang jangan kecil hati karena saya sendiri mengikuti ujian. Jadi kita percaya bahwa kita didoakan banyak orang, bukan sendiri. Dan saya hanya mengajak teman-teman yang sudah sempat ujian maupun tidak sempat sudah sempat ujian dan belum ujian tapi tidak sempat didoakan baik di saya maupun dari teman-teman hamba Tuhan yang lain. Mari saya ajak teman-teman bahwa di saat seperti ini nih, yang terbaik adalah kita angkat hati kita. Kita belajar berbicara langsung dengan Tuhan. Kita komunikasi dengan Tuhan. Makanya di firman tertentu Tuhan mengatakan bahwa Allah dia akan menjadi sahabat kita. Nah, kalau Allah menjadi sahabat kita, kita boleh curhat dong. Kita boleh cerita, Tuhan besok saya mau ikut ujian, Tuhan sertai saya Tuhan. Dia ada di dekat kita. Tapi Tuhan itu memberikan kesempatan kepada kita. Apakah kita ngajak dia atau tidak? Nah, inilah persoalan. Jadi sering-sering kita ajak Tuhan untuk selalu menyertai kita dalam segala ujian kita, dalam segala acara kita, apa saja yang kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi inilah firman penguatan bagi kita, dan saya akan tutup Alkitab ini teman-teman, dan saya akan berdoa untuk menutup firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang Tuhan sudah mengkaruniakan firman ini bagi kami, bahwa umur panjang ada di tangan kanan Tuhan. Jadi saat ini pun hamba yang berdoa pun masih khawatir, takut. Tapi hamba dan teman-teman kami percaya bahwa semua itu ada di dalam tangan kanan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Bahkan segala sesuatu yang belum ada, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kiri. Jadi kami percaya Tuhan tidak akan mengizinkan kami untuk dipermalukan iblis pada hari besok, baik itu menyontek atau baik itu bergerak sana sini,
atau hal-hal lain di saat kami mengikuti ujian. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa ini. Amin. Jadi baik teman-teman, saya akan simpan kembali Alkitab di tempatnya. Dan inilah tempat doa saya jika saya beribadah malam, jika saya berdoa buat teman-teman, saya bisa mampir ke sini, teman-teman yang minta didoakan. Biasanya bersama-sama dengan saya di tempat ini, teman-teman, untuk bisa berdoa bersama-sama. Jadi saya memang ada di Sumba Barat Daya, kota kecil atau salah satu kabupaten dari Provinsi NTT, dan saya mengikuti suami saya untuk berada di kabupaten ini. Tapi saya sebenarnya asalnya dari Kabupaten Timur Tengah Selatan yang lebih dekat dengan kota Kupang yang ada di pusat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau teman-teman mau ingin lebih tahu tentang kami, terutama saya sebagai pimpinan atau ketua Persekutuan Doa Elim yang ada di Sumba Barat Daya, bisa melakukan pelayanan kepada teman-teman pada jam hari tertentu. Bahkan nanti kita Zoom jika ada waktu setelah saya ujian, teman-teman, kita bisa mengadakan ibadah Zoom untuk kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang mendoakan saya atau saya mendoakan mereka, tapi mereka ada di tempat yang jauh. Kita bisa melalui Zoom atau kita bisa mengucap syukur bahwa dengan alat teknologi kita bisa menjangkau teman-teman yang jauh, tapi mau didoakan atau kita didoakan oleh teman-teman yang jauh walaupun kita berada di tempat yang berbeda. Jadi inilah tempat kami. Jika teman-teman yang dekat dan dekat daerah kami di sini dan ingin mau berkunjung, inilah tempat kami, saudara-saudara. Saya menempatkan waktu sedikit untuk memperkenalkan tempat ini, tempat doa ini, boleh secara pribadi, secara online maupun secara kelompok. Kita bisa dapat pelayanan di tempat ini. Jadi saya bertugas di sekolah di SMP Negeri 3, tapi saya juga punya usaha di luar sekolah. Saya juga punya kelompok doa di luar sekolah. Jadi saya juga menjadi ibu buat anak-anak, bahkan istri menjadi istri bagi suami. Jadi tugas tanggung jawab saya sangat berat. Jika teman-teman minta doa dan saya tidak sempat mendoakan, ya maklumkanlah. Dan juga semua tugas tanggung jawab saya kadang-kadang tidak berjalan seefektif mungkin, teman-teman. Saya tutup kembali ini karena tidak sempat dipakai. Jadi kembali seperti yang saya mengatakan bahwa kadang-kadang tugas tanggung jawab saya tidak semaksimal mungkin karena memang tanggung jawab saya cukup besar, teman-teman. Jadi saya tuh pernah ada yang mengatakan bahwa saya tuh guru tapi lebih suka jadi pengusaha. Jadi saya tuh rencana untuk mendirikan satu usaha kecil, mudah-mudahan, dan saya percaya Tuhan campur tangan agar usaha ini menjadi besar dan suatu kali dia menjadi berkat buat jiwa-jiwa doa saya, bahkan keluarga saya, keluarga suami saya, bahkan teman-teman siapapun, karena bisnis ini selalu membantu juga teman-teman yang lain. Jadi contohnya Bapak Ibu kalau misalkan ada yang datang doa mau cari pekerjaan, ya saya kasihkan informasi bahwa pekerjaan ada dan sebagainya. Kadang-kadang melalui bisnis ini, ya bisnis saya mengatakan sering saya posting itu kalau posting tentang mengajar, saya rasa semua orang pernah belajar dan mengajar. Tapi kalau posting tentang jual menjual, karena orang sekarang kalau masalah jual pakai gengsi. Jadi saya memberikan contoh bagaimana orang itu tidak boleh gengsi meskipun dia siapapun. Jadi saya sering jualan online, saya sering jualan di tempat tinggal saya sering jual pulsa segala macam yang bisa saya buat. Jadi saya orangnya tidak pernah tenang. Jadi ini karena ujian ya, jadi saya tenang. Setelah pulang dari pasca tadi, saya belum sempat untuk makan, tapi saya sempat untuk
membuatkan video, sempat untuk doakan. Tadi di gereja juga pendeta sudah mendoakan kami yang akan mengikuti ujian pada hari besok. Jadi mungkin ini saja cerita saya di episode kali ini. Kita akan sambung jika Moms Bram ada waktu untuk membuat video. Tak lupa saya menyampaikan, jika yang mau ingin didoakan bisa komen di bawah ini ya. Baik, terima kasih. Shalom, haleluya, amin.